Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan. Shinfasyang Sutra Teratai episode 38. Mempertimbangkan moral kebajikan sendiri, merenungkan diri sendiri, dan memberi manfaat pada orang lain. Makhluk awam merujuk kepada pemikiran yang tidak lepas daripada kerisauan, sehingga mereka terjerat oleh kekuatan karma. Ini merupakan pikiran makhluk awam. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk awam menghadapi kerisauan batin. Niat pikiran bangun dan jatuh, terus bertumimbal lahir dalam samsara tanpa henti. Oleh karena itu, kerisauan dapat memunculkan karma, sehingga diberikan istilah sebagai ada kebocoran. Sudah pernah kita bahas sebelumnya, kebocoran merujuk kepada kerisauan. Sumber kerisauan adalah kebocoran. Setiap hari kita mengikuti pemikiran makhluk awam yang mengalir. Dengan pemikiran makhluk awam yang mengalir ini, tentu saja kita membangkitkan delusi dan menciptakan karma. Dharma yang didengarkan setiap hari, kita membiarkannya bocor dengan demikian. Mengingat betapa cepatnya waktu berlalu, berapa banyak waktu yang tersisa untuk kita sia-siakan. Maka kita harus benar-benar menggenggam waktu. Pemikiran dari orang awam tidak lepas daripada kerisauan. Mereka terjerat oleh kekuatan karma dan niat pikiran timbul tenggelam, sehingga terus bertumimbal lahir dalam samsara tanpa pernah berhenti. Dikarenakan kerisauan memunculkan karma, makanya dinamakan ada kebocoran. Beserta serombongan biksu agung sejumlah 12.000 orang, semuanya adalah arhat yang telah melenyapkan segala kebocoran dan tiada lagi kerisauan. Mereka telah memperoleh manfaat bagi diri sendiri, memutuskan segala ikatan dari keberadaan dan batin, memperoleh keleluasaan. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Sebelumnya kita telah membahas, telah melenyapkan segala kebocoran. Tiada lagi kerisauan. Karena tiada lagi kerisauan, maka telah memperoleh manfaat bagi diri sendiri. Memperoleh kata ini artinya memberikan pujian, kebajikan yang membuat kita layak untuk menerima persembahan. Oleh karena itu, memperoleh berarti bahwa kita telah menghapus semua kerisauan, telah melenyapkan segala kebocoran, tiada lagi kerisauan. Ketika ini, kita baru bisa benar-benar mulai mendekati kebajikan. Kebajikan dari menerima persembahan, kebajikan yang patut dihormati, kebajikan yang dapat memimpin para makhluk untuk masuk ke tengah orang banyak. Kebajikan untuk memimpin orang banyak juga mengharuskan kita untuk melenyapkan segala kebocoran, menghapus segala kerisauan. Dengan demikian baru memiliki kebajikan, sehingga dikatakan telah memperoleh manfaat bagi diri sendiri, merealisasikan maksud dari pemupukan kebajikan. Artinya, kebajikan yang kita asuh, ingatlah yang saya katakan sebelumnya kepada semua orang. Kita membina kebajikan membutuhkan pengaturan diri. Kita harus memiliki sifat luhur dalam membina diri. Meskipun setiap hari kita mendengarnya, setelah mendengar, adakah dimasukkan ke dalam batin kita? Setelah masuk ke dalam batin kita, apakah kita sudah mengendalikan kesalahan kita sendiri? Sering dikatakan, sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Sila mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita telah menjalankan praktik sesuai dengan sila? Apakah batin kita senantiasa mencegah setiap pikiran yang muncul dalam batin? Sudahkah kita mencegahnya untuk tidak memiliki pemikiran yang menyimpang? Apakah senantiasa mawas diri dalam perilaku kita sendiri? Arah tujuan yang salah, bahkan tidak menyimpang sekecil apapun. Apakah kita mengendalikan diri kita seperti demikian? Sehingga dikatakan memupuk kebajikan, yakni harus mengelola batin sendiri. Maka jika ada, maka telah memperoleh manfaat bagi diri sendiri. Ini merupakan sebuah hal yang sangat sukacita, karena telah memperoleh manfaat bagi dirinya sendiri, karena telah memperoleh buah pencapaian, yaitu menghapus kerisauan. Mampu melenyapkan sebagian kerisauan,
baru dapat memperoleh sebagian kebijaksanaan. Maka, jika kerisauan lenyap sepenuhnya, seluruh kebijaksanaan akan muncul. Jadi, menggunakan kebijaksanaan untuk menghapus kemelekatan. Karena kita memiliki kebijaksanaan, barulah kita dapat memutuskan segala kemelekatan kita. Makhluk awam melekat pada keakuan. Ketika terdapat kemelekatan pada diri sendiri, secara alami, segala sesuatu di dunia, keserakahan, kemarahan, kebodohan, keangkuhan, keraguan, serta kelompok kerisauan ini akan menutupi batin kita dengan segera. Semua ini karena sebersih niat kemelekatan. Dharma yang sangat bajik, kita mampu menerimanya. Namun, melekat pada aku, menimbulkan keakuan dan batin yang curiga. Bahkan ketika dharma bajik berada di depan kita juga memutuskan dharma bajik itu sendiri. Kita juga tidak mau menerimanya, memutuskannya. Semua ini adalah kemelekatan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk menghapuskan kemelekatan yang kita miliki. Kondisi batin kita sendiri yang paling mengetahuinya. Menyukai orang ini, membenci orang itu, hubungan satu sama lain, perselisihan antar sesama, tidak lain berada satu kata, melekat. Sehingga kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk menghapus kemelekatan. Berusaha dengan demikian di dalam batin, barulah kita mendapatkan budi luhur di luar. Sehingga jasa kebajikan dari dengan kebijaksanaan menghapus kemelekatan. Kita telah memperolehnya, menggunakan kebijaksanaan untuk menghapus kemelekatan dan kerisauan, sehingga memperoleh kebajikan. Prinsip kebenaran dari tak terkondisi. Kita mendapatkan kesadaran dari prinsip kebenaran tak terkondisi. Memperoleh manfaat bagi diri sendiri. Sepatah kata memperoleh ini adalah memuji kebajikan yang layak menerima persembahan. Memperoleh artinya telah merealisasikan maksud dari pemupukan kebajikan. Dengan jasa kebajikan dari menggunakan kebijaksanaan untuk menghapus kemelekatan, mendapatkan prinsip kebenaran dari tak terkondisi. Apa yang dimaksud dengan prinsip kebenaran tak terkondisi? Terkondisi memiliki arti segala sesuatu yang diciptakan. Tak terkondisi adalah tidak diciptakan, tidak memaksakan kondisi. Tiada sebab dan kondisi untuk berbuat karma. Memiliki makna karena kita telah menghapuskan kemelekatan. Secara alami, kita akan jelas mengenai fenomena dan prinsip. Kita tidak akan memaksakan kondisi lagi. Secara alami, tidak akan mengalami tumimbal lahir dalam 6 alam kehidupan. Juga sesuatu yang tidak muncul, berlangsung, berubah dan lenyap, menjalani 4 fase, juga disebut sebagai tak terkondisi, muncul, berlangsung, berubah, lenyap, merupakan 4 corak aspek batin dalam kehidupan kita. Kondisi luar yang kita lihat, suara dari luar yang kita dengar, perselisihan antar sesama di sekitar kita, semuanya muncul dari dalam batin, baik atau buruk yang muncul. Semuanya muncul dari dalam batin, seperti kisah yang pernah saya ceritakan kepada semua orang. Seorang praktisi spiritual, suatu hari ketika dia berjalan keluar, melihat bunga teratai di kolam mekar dengan sangat indah. Timbul sebuah perasaan sukacita. Dia berhenti di kolam teratai tersebut, mengagumi kondisi di sekitar bunga. Pada saat itu, terdapat seorang petani datang ke sini, menggali bunga teratai, kemudian pergi. Praktisi spiritual ini pun berkata, "Bunga teratai di dalam kolam itu begitu indah. Mengapa kamu harus menggalinya?" Dia berkata, "Anda membina diri, batin yang damai dan tenang. Mengapa bisa tertarik dengan bunga teratai ini?" Lihatlah, seorang praktisi spiritual terhadap kondisi lingkungan luar. Sama juga dia bisa melihat ini sangat cantik, sehingga batinnya terpikat. Ini disebut sebagai muncul, menikmatinya di tempat itu, berlangsung. Tiba-tiba petani itu mencabut bunga teratainya, telah berubah. Di kolam itu sudah tidak ada lagi bunga teratai.
Air di kolam teratai menjadi keruh, lenyap. Bukankah kita semua memiliki kondisi batin yang demikian? Muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap yang demikian. Tidak kita dapat menghapusnya. Dengan demikian, kita masih dalam proses menciptakan. Batin kita masih melekat pada dharma yang terkondisi. Pelatihan diri kita harus berada dalam tingkatan pelatihan dengan dharma tak terkondisi. Tiada pikiran yang memperoleh atau kehilangan. Tiada sebersih niat pikiran akan kemelekatan. Segala kerisauan sudah tidak berdiam di dalam batin kita. Ini yang dinamakan sebagai tak terkondisi. Ini disebut sebagai prinsip kebenaran sejati. Prinsip kebenaran sejati diberikan istilah sebagai dharma tak terkondisi. Terkondisi artinya dibuat. Kalau tiada sebab dan kondisi untuk berbuat disebut tak terkondisi. Sesuatu yang tidak muncul, berlangsung, berubah dan lenyap menjalani 4 fase ini disebut tak terkondisi. Inilah nama lain daripada kebenaran sejati. Biasanya kita berkata bahwa ini adalah prinsip kebenaran sejati. Kebenaran sejati pada dasarnya tidak dapat kita lihat, membuat pikiran kita yang menilainya sendiri, sehingga setelah manfaat diri sendiri memperoleh manfaat bagi diri sendiri. Sehingga dikatakan kita mampu jika batin menggunakan kebijaksanaan untuk memutuskan segalanya, maka dapat memperoleh dharma tak terkondisi. Setelah manfaat bagi diri sendiri terwujud, barulah menerima persembahan dari manusia dan dewa. Ini merupakan makna dari layak menerima persembahan, karena sebelumnya kita pernah membahas layak menerima persembahan merujuk kepada orang yang telah menghapus semua kerisauan batin secara menyeluruh. Kita barulah dapat menerima persembahan. Maknanya berarti kita harus memiliki kebajikan yang demikian, sehingga pantas menerima persembahan dari orang lain. Ketika kita pantas menerima persembahan dari orang lain, maka telah menghapuskan segala kerisauan. Dikatakan manfaat bagi diri sendiri. Setelah mendapat manfaat bagi diri sendiri terwujud, barulah menerima persembahan dari manusia dan dewa. Inilah makna dari layak menerima persembahan. Mempertimbangkan kebajikan diri sendiri, kita harus sering melakukan introspeksi diri, merenungkan budi luhur diri sendiri, manfaat untuk diri sendiri. Ini merupakan memberi manfaat untuk diri sendiri. Bukankah pembinaan diri adalah untuk menghapus kerisauan dan memperoleh kebijaksanaan? Dengan terkikisnya 3 rintangan dan kerisauan, semoga memperoleh kebijaksanaan, memahami kebenaran sepenuhnya. Bukankah ini adalah pelimpahan jasa yang kita lakukan setiap hari? Semoga mampu mengikis habis 3 rintangan dan segala noda batin. Semoga memperoleh kebijaksanaan dan memahami kebenaran sepenuhnya, yakni kebijaksanaan dan memahami kebenaran sepenuhnya. Apakah kita telah memperolehnya? Diri kita yang mengetahuinya. Diri kita baru mengetahui, membina batin. Bukankah kita berkata, diri sendiri yang berbuat, diri sendiri yang memperoleh? Bukankah cukup demikian? Mari kita kembali melihat seperti membina batin, menahankan penderitaan, mampu menjalani kerja keras. Dalam membina diri, kita harus membina batin kita. Harus menahankan praktik keras pada kondisi di lingkungan sekitar kita. Kita bersedia untuk melakukannya, terutama melakukannya dengan kerja keras. Rela untuk melakukannya, bukan untuk menikmatinya. Membina diri bukan untuk menikmatinya. Membina diri memerlukan keleraan untuk melakukannya, baru termasuk pelatihan diri yang benar. Mempertimbangkan moral kebajikan sendiri, merenungkan diri sendiri, dan memberi manfaat pada orang lain, seperti membina batin, menahankan penderitaan, mampu menjalani kerja keras, makan dan hidup dengan sederhana. Inilah makna dari layak menerima persembahan. Maka dalam kehidupan kita ini, lebih dahulu harus mampu menahankan ujian hidup, sehingga baik dalam membina diri dan menahankan penderitaan, masih dapat menahankan kerja keras yang susah, dalam makan dan hidup dengan sederhana, baik dalam konsumsi atau tempat tinggal, semuanya sangat sederhana.
Benda materi dalam kehidupan juga sangat sederhana. Seperti demikian, makan dan hidup dengan sederhana juga harus tekun. Pagi dan malam, kita melafalkan sutra dan memberikan penghormatan. Tidak boleh malas. Kita harus membungkukkan badan dan bersembah sujud. Kita harus senantiasa menggunakan hati yang penuh hormat, memberikan penghormatan kepada Buddha, tekun bersemangat dalam membina diri. Sebelumnya pernah kita bahas, semuanya adalah untuk diri kita sendiri. Kita sendiri sungguh rela menghapuskan kehidupan yang makmur, melepaskan hawa nafsu duniawi. Kita bersedia berjalan memasuki pintu Buddha untuk membina diri. Kita harus menahankan asahan tubuh dan batin, kerja keras dalam hidup yang nyata, yang sederhana. Kita harus menahankannya, juga harus tekun tanpa henti untuk mengasah diri kita sendiri. Apabila hanya mencari manfaat dan kebajikan bagi diri sendiri, dengan demikian akan memberikan manfaat bagi diri sendiri. Membina diri bukan untuk membina orang lain. Ketika Anda tekun, juga bukan tekun untuk orang lain, adalah tekun untuk diri kita sendiri. Mengasah tubuh dan batin diri kita sendiri, kita memperoleh manfaat setelah membina diri. Seperti peribahasa dunia, siapa yang melatih diri, maka yang akan memperoleh hasilnya. Maka yang dibahas sebelumnya, semuanya adalah untuk diri sendiri. Benar-benar tidak ingin lagi berada dalam 6 alam tumimbal lahir. Kita harus mencari prinsip kebenaran sejati yang tak terkondisi. Maka kita harus menghapusnya, kemelekatan dalam hidup kita, sehingga memberikan manfaat pada diri sendiri, namun bukan tanpa memberi manfaat pada orang lain. Jika tanpa memberi manfaat pada orang lain, dengan demikian itu akan mendatangkan penyesalan karena tidak punya kebajikan. Makan dan hidup dengan sederhana, membungkukkan badan dan bersembah sujud, tekun bersemangat dalam membina diri. Apabila hanya mencari manfaat dan kebajikan bagi diri sendiri tanpa memberikan manfaat pada orang lain, itu akan mendatangkan penyesalan karena tidak punya kebajikan. Maka Sang Buddha membabarkan Dharma selama 49 tahun. Pada 42 tahun yang lalu, beliau membabarkan ajaran metode terampil, membabarkan ajaran dengan metode terampil hingga 42 tahun. Beliau mulai meninggalkan metode terampil dan mengambil jalan langsung. Karena ingin memberitahu semua orang, pelatihan diri pada masa lampau hanya untuk memberi manfaat kepada diri sendiri, itu tidak benar. Masih harus sekaligus memberi manfaat untuk orang lain. Memberi manfaat untuk orang lain, merujuk kepada praktik jalan bodhisattva. Sekarang yang paling penting untuk kita adalah selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, namun juga mengingat untuk memberi manfaat untuk orang lain. Bukankah di dalam mazhab suci, kita harus mendekat kepada batin Buddha, menerima pengajaran Dharma dari Buddha dalam tindakan kita untuk masuk ke tengah orang banyak. Maka ketika memasuki kriya, merujuk kepada silsilah Dharma Cingse, juga harus giat dalam mempraktikkan jalan kebenaran. Giat mempraktikkan jalan kebenaran telah kita bahas sebelumnya. Harus sabar terhadap ujian, terhadap tubuh dan batin. Kita dapat menahankan kesederhanaan hidup kita. Inilah ketekunan kita mempraktikkan jalan kebenaran. Namun, mazhab suci adalah jalan bodhisattva di dunia. Yakni kita memulai mazhab suci ini harus memberi manfaat pada diri sendiri, juga harus memberi manfaat pada orang lain. Memberikan manfaat pada diri sendiri, maka harus mengasuh batin diri sendiri dengan baik. Memupuk kebajikan sendiri, melatih batin sendiri. Kebajikan kita harus kita pupuk sendiri. Batin kita sendiri, semua ini berada pada kondisi batin hening dan jernih, sehingga kita dapat tekad luas dan luhur. Kita meraih prinsip kebenaran dari tak terkondisi. Tak terkondisi adalah tidak menciptakan perselisihan antar manusia, memaksakan jalinan jodoh. Semua ini telah kita hapus, sehingga baru dapat menyempurnakan kebajikan diri sendiri yang sejati, memperoleh manfaat bagi diri sendiri. Ini merujuk kepada kebajikan diri sendiri yang telah sempurna.
telah menyempurnakan kebajikan sendiri, sehingga barulah kita dapat menerima persembahan dari orang lain. Baik persembahan materi, biasanya kita telah hidup dengan kekuatan sendiri. Namun, untuk persembahan hormat, jika kita tidak membina kebajikan, bagaimana kita dapat menerima persembahan hormat dari orang lain? Bagaimana untuk menuntun orang lain praktik di tengah orang banyak, sehingga kita harus memberi manfaat kepada diri sendiri, baru dapat menuntun orang lain untuk praktik. Para hadirin, Sang Buddha adalah guru pembimbing tiga alam, yang juga merupakan sesepuh dari rumah besar. Sebenarnya, apakah kita ada melakukan pendekatan? Maka, kita harus mendekati Dharma. Jika kita dapat memasuki Dharma, kita adalah orang yang kaya. Kaya akan kebijaksanaan kita sendiri. Maka dalam mempelajari ajaran Buddha, kita hanya belajar satu hal, bagaimana untuk menghapus kerisauan di dalam batin dan pikiran, bagaimana agar menerima Buddha Dharma masuk ke dalam batin kita, maka harus memutuskan segala kemelekatan, sehingga harus senantiasa bersungguh hati.